Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir, siapin kopi, Duduk manis. dengerin. Ada berbagir nih. Iya, berbagir. Lagi di rumah nih, bro. Ya lagi di rumah aja, santai malam minggu kan kosong. Oh gitu. Biasanya kalau malam minggu kan pada ke pasar malam tuh kalau. Nah kita lagi ngebujang ini, Oh gitar. bahaya ini. Lagi baca buku kali ya. Buku apa yang? Ya, yang seru macam-macam ya. Kadang-kadang kita suka baca buku tentang psikologi, kadang suka Oh. baca buku tentang finansial. Oh. Ya gitulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Pak RT kok pakai baju? Bro Bagir bro, Waduh. ayo bro Bagir, Bagir, ya kan? Iyalah, Ini pada dari mana sih kondangan? biasa. Ini? Ricky. Sono lo, Amit, amit. Beneran. ini mau kemana? Mau sini. Ribet amat sih lewatnya. Habis kondangan bang. Jadi gini Min, Oh. gua sama si Gibi sempat apa namanya cekcok Oh cekcok. mengenai buku ini. Oh gitu. Namanya The Psychology of Money. Nah, Kaya banget lo biasa Itu baca buku dia. Doraemon. Nah itu dia, gua lagi baca buku itu Buku tuh. bagus itu. Oh iya, Bagus. Saya baca udah udah hatam lah Wah, bahasa-bahasa. berarti kebenaran banget nih Bib. Ya Buat udah, bertanya bikin nih, hataman kita syukuran dulu. Ya, nasi kuning dong. Mana nasi kuning mak? Enggak ada dong. Ya, selamat datang di Posyandu. Tempat bapak-bapak komplek ngobrol. Dari yang paling cerdas sampai galon habis. nggak berasa ya Iya berat. Lu pakai galonnya apa? pakai galonnya. Iya. IU. Jadi tema kita apa nih? Ya terserah Kayaknya lu. pas Ini banget gua nih. mau ngebahas buku Nih. tentang The Psychology of Money. Ya, gue sempat minjem sama Dayat. Dayat ya udah berapa halaman? Iya. Baru sedikit halaman. Nah itu gue berdebat. Ini begini harus begini begini. Iya Nah, dalam kebetulan kehidupan kita. hari ini ada Bro Bagir. Bagir datang. Iya, iya. Jadi mungkin kita Iya. bisa apa namanya? Nah bertanya-tanya ya. Tanya. Waduh, Nah, karena kan bertanya-tanya. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Baru juga datang. Oh, Iya juga kita ya. mau serang aja. Iya. Serang Ukraina. Ya. Ini tadi ketemu Dayat lagi di nongkrong di warung kopi baca beginian. Iya. Masa sih? Iya. Nggak ngomong Gaya sombong. bener. Iya. Kopi mana? Itu depan. Yang kemarin Pak Haji Pak apa? Pak Haji Junet. Oh Pak Haji Junet. Lah. Mana kopi? Nggak ada. Ya hari ini sih kita spesial banget nih. Iya. Jadi kita kedatangan tetangga yang emang jarang keluar sih sebenarnya. Aduh. Jarang keluar. Itu pikiran orang bisa macam-macam. Enggak lah. Persugihan atau apa, Bir? Tapi dia udah hatam 3 kali baca Buku ini ya. Oh. Kita tasuk dulu nih. Mana Jangan. ini? Oh ya tas aku dulu ya. Kalau ada Kalau Atam ya. iya benar. Kalau dia mah Atam Yaksin. Yeay, Yasin doang. Langsung kita sambut nih, Bro Bagir. Yang Iya. katanya kalau ngobrol soal duit Ya. bisa bikin kita mikir ulang beli gorengan. Benar Oh iya. Oh, Iya, bisa kan? gorengan Iya lah. gimana? Enggak, itu buku tuh sebenarnya sih bukan masalah gimana. Kan kadang kita kalau kita ngomongin buku finansial tuh kan gimana biar cepet kaya. Benar. Iya, Kan, iya, iya, gimana iya, kita apa namanya biar apa namanya dapetin ya bisnis apa segala macam. Kalau ini tuh beda. Ini Oh, buku beda. tentang bagaimana kita memandang tentang uang. Makanya judulnya Oh, Psychology of Money, gitu. pandangan gitu. Psikologi. Pandangan psikologi Jadi kita tentang uang. Bukan banyak dikitnya duit, Iya. berat. Aduh, berat. Dia taunya dapat uang kaget doang. Tapi koper. Aduh, ini ya, banyak bener. Iya. Ya. Bro Bagir nih, sebenarnya buku The Psychology of Money ini isinya apa sih? Iya. Sampai ente tuh baca sampai berkali-kali itu 3 kali hatam. Waduh. Mau dibilang buku berat ya bukan berat, tapi sebenarnya kita kalau hubungan sama uang tuh sebenarnya bahkan kalau kita kerja udah pensiun pun kan kita masih gitu kan, makanya cara kita memandang tentang uang itu perlu. Oh, gitu. Oh iya benar. Maksudnya mandangin doang. Iya, Oh, mana karena gini, nonton gitu. Batuk lu. Iya, maaf. Kayak gitu aja enggak enak. ngelola duit itu
bukan masalah kecerdasan intelektual. Oke. Jadi belum tentu orang pinter, orang Ya. cerdas IQ-nya tinggi itu pinter ngelola duit. Oh. Karena lebih banyak urusannya dengan emosi. Oh, jadi bukan karena soal Excel ya berarti ya, tapi ini tentang ego ya. Nah, bener juga tuh. Makanya kadang orang gagal mengelola finansial itu bukan karena dia nggak pinter ngelola Excel, data, debat kredit, bukan. Oh, Tapi karena dia nggak bisa nahan diri aja. Oke. ngerti. Enggak. Maksudnya, ente misalnya nih kita orang kan karyawan-karyawan nih, gajian betul. gitu kan, Iya, punya duit betul, bro. sedikit, sudah Iya. pingin ini, pingin beli itu, Pengen beli ini, beli itu. bayar ini, beli itu, pingin self reward. Maksudnya boros gitu. Nah, Lu harus di minim-minimin lagi. Kalau boros sama validasi Namanya juga beda. bocah. nah Enggak, ini bro. bagus nih, boros sama validasi. Bagus apa ganteng? Iya. Asik. Oke. Validasi atau pengakuan itu salah satu cara paling mengharapkan validasi atau pengakuan Iya. orang lain itu salah satu cara yang paling cepat untuk ngabisin duit kita. Oh. Karena kan dengan begitu kita biasanya kadang beli ini beli itu biar orang lain terkesan. Oh iya, Padahal itu kan ngabisin duit kita makin cepet. Tuh, lu dengerin ini bocah kosong sih. Ya parah nih Baru kosong. di zaman udah diisi Oh, iya. orang penuh Iya benar. kontrakan. Ini dengerin. Oh iya. Canda Iya apa. Yang parah nih di zaman sekarang sosmed itu kan orang gampang posting apa Oh, segala iya. macam. Kadang tuh untuk mendapatkan pengakuan orang lain Mm-mm. itu orang tuh beli sesuatu yang dia nggak butuhin. Contohnya. Lokal Oh iya. sesuatu Dia sesuatu yang diinginkan. yang dia nggak butuhin Iya. dengan Dengan. uang yang dia nggak punya. Mm-mm. Maksudnya misalnya ngutang Iya. untuk membuat kagum atau mendapatkan respect dari orang lain yang dia nggak suka. Oh. Dan jadi ngapain gitu? Untuk apa ya? Jadi ngabisin banda kita cuman buat itu doang ya? Tadi masalah ego tadi. Ego. Belum nyampe sih lu. Ih, nyampe. Bocah Lu biasa- kosong. Ini gue biasa baca kayak beginian. Kalau lu mah biasa baca Tatang S. Tahu dia ego. Ego banget. Ego tahu. Tahu nggak karangan Tatang S apa? Apa? Yang Petruk loh. Ya, gua tahu. Komik. Foto udah lama. Itu nah ini dia. Saya nggak nyambung. Baby boomers. Komiknya zaman dulu. Aduh. Ya gitu. Jadi kalau temen-temen memang mau spill dulu ya kan, Psychology of Money ini tuh Sangat recommended bermanfaat banget ya. banget, iya. Recommended banget buat buat ngatur keuangan gitu kan. Jadi kita akan membahas buku ini bedah sampai akhir hayat deh. Iya. Akhir hayat. Gitu. Ya pasti saksiin terus di Posyandu. 5 pelajaran utama dari buku. Nah, kemarin tuh saya udah lihat-lihat dikit bro. Jadi kan ada bacaan tak seorang pun gila. Nah itu maksudnya apa tuh? Oh, iya, benar tuh. Oh, yang dari sini ya. Oh, tadi. iya. Dari sini. Maksudnya Iya, tuh bro. gini, kalau kita baca sih simpelnya sih tidak seorang pun gila tuh maksudnya setiap orang tuh membuat keputusan finansial itu beda-beda ya. Karena latar belakang dia tuh masing-masing beda. Misalnya ada orang yang gemar menabung, mungkin background keluarganya memang diajarkan seperti itu. Ada orang yang dari awalnya misalnya keluarganya dari keluarga kurang mampu, mohon maaf. Terus karena dia misalnya bisa punya uang setelah itu dia pingin self reward apa segala macam gitu. Misalnya ya macam-macam lah. Misalnya udah beli barang mewah padahal masih kontrak dan sebagainya. Kita tuh nggak bisa ngerti cara berpikir dia. Kenapa? Karena kita nggak ada di sepatunya dia gitu kan. Jadi nggak ada yang gila sebenarnya mengenai finansial. Cuman karena keputusan-keputusan itu dibikin karena background mereka tuh Masing-masing. beda-beda. Beda-beda. Oh jadi contohnya kayak kayak semacam dia dulunya sorry Apa? ya maaf ya, Heeh. dia nggak punya uang, tiba-tiba kerja punya uang, akhirnya dia beli gitu. Iya. Bisa jadi Bisa mungkin jadi. belum pernah ngerasain. Oh, Dia belum oke. kecil nggak pernah kenal PS nih. Iya. Pas gede wah beli PS5 gitu loh misalnya. Nah, Karena Ya, ya, pingin ya. wah gue udah punya duit nih. Jadi karena kehidupan mereka masing-masing sebenarnya. Jadi kayak kayak Sigit lah gitu kan, tiba-tiba dia rumah masih ngontrak tapi beli iPhone 18 Pro. Belum ada. Yang gedenya segini kan. Itu mah iPhone. Oh, iPad. ada lagi tuh PLD. Beda apa? LED. Aduh. Gitu sih. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang itu gila, tapi cuma pengalaman mereka masing-masing aja untuk mengelola keuangannya gitu kali ya. Background yang berbeda ya. Berbeda. Ya benar. Nah kalau lu udah pernah buku gitu gimana? Nah kalau sepintas sih pernah tanya nih bro, pernah baca Baca. juga. Nah di situ ada kata-kata kaya tak terlihat, kaya tak terdengar.
Oh iya. Kan ya. Coba gue masih ini. Kayak tak Iya. terlihat, Heeh. Kayak tak terdengar. kayak tak terdengar. Itu kayak ini iklan ya. Dari tak terdengar. Waduh. Oh itu ini. Berapa tuh? Iya. Kayak lah. Itu gimana tuh? Bu? Nah, Maksudnya iya. gini. Maksudnya Jadi kalau kita itu kan istilah dari barat ya, bahasa Inggris. iya. Makanya di bahasa Inggris itu ada istilahnya rich, Rich. orang itu kaya. Iya. Kaya. Iya Iya. kan? Iya. Satu lagi orang itu wealthy. Wealthy. Wealthy itu di atasnya kaya, berarti dia memiliki kekayaan. Kekayaan. Lah yang sebenarnya kaya dalam konsep di sini tuh apakah kaya terlihat kaya Hmm. atau kaya memang dia kaya karena dia punya aset yang besar yang orang lain nggak tahu. Nah, orang yang benar-benar kaya itu disebutnya wealthy karena dia memiliki kekayaan yang sebenarnya orang lain pada nggak tahu. Oh. Gitu. Kaya yang sebenarnya tuh ya nggak kelihatan. Contohnya. Contohnya. Nah, gini, kalau lu punya emas 1 kilo nih misalnya, emas batangan kan sekarang lebih tinggi naik itu harganya. Parah. Lu punya emas 1 kilo, nih. Heeh. Kira-kira lu pingin gua tahu nggak kalau di rumah lu ada Enggak. emas 1 kilo? Ya kan Enggak. mancing maling. Iya, kalau misalnya tahu. Apa Ntar gua kalau butuh duit ngutang. Oh Nah, iya. itu kan Takut bahaya. diangkat kali lu. Hah? Enggak. Takut pajak. Nah, tiba-tiba ada yang datang lu mau pinjem duit. Lapor SPT-nya gitu. Nah, iya. Itu kalau orangnya benar-benar kaya tuh nggak pingin kelihatan katanya. Iya. Makanya disebut wealth is invisible kalau Oh. kata sana. Nggak kelihatan. Nggak Tapi kedengaran. bukannya pelit ya, bro. Bukan. Bukan, ya. Dia hidup ngerasain ya udah gini aja gue udah cukup. Oke. Tapi gue punya aset yang bisa istilahnya bertumbuh. Bertumbuh ya. Dengan tujuan mungkin dia punya tujuan untuk mencapai freedom, independensi. Oh, kebebasan. Iya. Iya. Jadi lebih ke filsafat sih. Filsafat. Kaya itu nggak bakal didengar orang dan kaya itu nggak bakal terlihat gitu ya. Gitu gak sih? Bener banget sih. Freedom. Ya itu tadi orang yang benar-benar kaya nggak kelihatan kalau dia kaya. Bukan soal apa namanya gengsi, tapi bukan soal Menghilang. Coba kayak yang Kira-kira nih, kira-kira Iya. kita tahu kan orang yang kaya di Indonesia salah satunya yang punya BCA, Jarum. Oh gitu. iya. Kita tahu nih namanya. Namanya. Coba kalau dia jalan di mall kita nggak kalau dia jalan. Oh bener. Nggak denger. Tahu. Enggak Iya, pakainya biasa aja. simple berarti tuh. Tapi dia luar biasa kaya. Kelihatan kalau orangnya kaya, dia nggak show off justru. Nah, Malah ada yang kaya banget malah sederhana. Iya. down to earth ya, Dik. Untuk gaya. Mutiara itu juga tidak ada di balik bebatuan tuh. Iya. Adanya udang. Ada di mana? Ada di balik batu. Oh, bukan. Iya. Ada udah balik pakuan. Nih, tadi gue beberapa baca nih bro, yang terkait masalah apa namanya the psychology of money ya kan. Jadi gini, ada Gimana? beberapa yang udah dimasukin yang gue baca nih, ini yang masih gue belum paham nih bro nih, terkait masalah waktu lebih penting dari kejeniusan. Waktu. Oh, Waktu lebih penting dari kejeniusan. nah itu kan kita tadi udah singgung mengenai EQ-nya lebih penting daripada IQ-nya kan. Iya. Oh, Kecerdasan emosi emosi. lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Nah, tadi Iya. yang disebut kecerdasan itu kan intelektual tuh. Iya benar. Nah, dihubungannya dengan waktu, Mm-mm. orang kalau pingin wealth ya atau wealthy tadi itu dia harus apa namanya memberikan waktu terhadap aset-aset yang dia kumpulkan untuk bertumbuh sehingga menjadi yang tadi kekayaan itu tadi. Karena contohnya misalnya kayak gak ada yang instan lah ya, istilahnya pingin cepat kaya akhirnya kan mencoba istilahnya gambling, jalan-jalan pintas gitu kan, malah akhirnya boncos. Oh. Nah, tapi kalau yang sabar memberikan waktu, makanya kayak Warren Buffett, kalau pernah dengar nggak tuh? Warren Buffett Itu kalau nggak salah, iya, apa mari bukan ngaco lu. Itu merah. Iya. Warren Buffett itu salah satu orang yang paling kaya di dunia. Dia nggak kerja, dia cuma investasi doang. Oh, tempat makan kan? Di tempat makan. Itu mah yang di hotel buffet. Iya bang. Namanya sama sih buffet gitu. Iya kan? Warren Buffett. Iya. Prasmanan. Prasmanan bener. Lu pasti ngantri steaknya kan dia. Iya itu apa namanya, dia justru investasi bahkan dari umur 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun berinvestasi. Iya. tahu dari mana ilmunya dia? Ya dia Mungkin keluarganya kali ya. bisa jadi bisa kita jadi. gak dari sepatunya dia balik lagi kan. Iya. Karena Kan dia mungkin punya lingkungan kali ya. dia punya pendidikan finansial yang bagus di keluarganya dan dia berpikir ya udahlah gue punya uang jajan, gue beliin saham misalnya saat itu. Dan itu compounding istilahnya kayak apa ya? Kayak bola salju. Karena lu beli
beli. Saham, misalnya sahamnya menghasilkan uang atau perusahaan itu menghasilkan untung, lu Iya. dibagi untungnya tadi buat beli lagi. Akhirnya saham lu makin banyak. Misalnya kalau ini kita ngomongin saham ya, dan seterusnya. Dan itu akan menggulung kan karena modal lu makin tahun Betul, makin betul. banyak. Apalagi kalau uang jajan lu yang tadi anak bocah tadi, Iya. dia tabung mulu ke situ kan Iya. makin banyak, akhirnya makin ngegulung. Nah itu masalahnya di waktu. Ajarin sama anaknya Iya. Jangan lu. sebelum ini. Oh iya, Iya. sekarang kita nih. Iya. Kalau zaman kita dulu mah kan memang nggak ada pengetahuan dari orang tua kita ya. Nah, begitu Mm-mm. ajarin anaknya supaya nanti Bisa investasi. Bisa Iya, investasi, bisa. dan berarti investasi sedini mungkin ya. Iya kalau Harusnya ya, jangan dijajanin cilok. kilor. Enggak, jajan mah nggak apa-apa, maksudnya tetap Oh jajan. iya, Iya. maksudnya Plastik. kalau Menabung. dikasih sama bapaknya 10.000, ada yang Ya, di spend, ada yang iya. ditabung, apalagi kalau THR Lebaran tuh, THR lebaran. bocah-bocah kan suka banyak. Oh iya, dikasih. itu dia. Anak Kadang buat beli mainan tuh habis. Dah, bib lagi. Oh, bro. Anak aneh, lebaran, ada THR, dikasih apa namanya pendidikan masalah investasi bodong. lu nggak bener. Perlu dibukuin emaknya. Mainnya berarti bodongan dong. Enggak. Maksudnya sama emaknya ya di Bini lu bini lu nonton. Oh jadi sama apa bini lu diajarin suruh nyari duit lu. enggak begitu juga. Kira PTN nyari kom daya coba. Enggak, kalau misalnya dia dapet nih anak gue, enggak disuruh. Terus biaya si Amin Gua enggak. kira. Enggak, kalau dia dapet THR, terus Iya. kan bini gue suka ngomong titipin ke mama aja kak. Gitu. Oh, itu yang namanya investasi bodong. Taruh di bubur. Nah pas setelah lebaran, Iya. mah uang Ais mana yang kemana? Iya. Ya itu. Hilang. Buat bayar sekolah Buat harusnya bayar ya. sekolah. Bahaya nih. Gitu. Iya, iya. Terus ada satu poin penting lagi tuh. Kayak apa? Jangan bandingkan hidup lu dengan orang lain. Nah, itu gimana? Iya. Jadi gini, kalau orang kan kalau kita ya apalagi sekarang lah zaman sosmed. Nggak usah sosmed di tetangga, kalau tetangga punya mobil baru aja kita kayak nanti wah Pak beliin dong tuh si itu udah ganti mobil baru, masa kita gini-gini aja. Oh, ini kayak sih gini. Itu tetangga nih. Mobil baru. Yang bener lagi. Ya, itu benar. Ya mau udah. Makanya gue mau bilang Min, kapan sih Oh, jadi gitu ya. Iya maksudnya tuh kita nggak usah ngukur keberhasilan orang lain Oke. kita gitu loh. Mending kita ngukur saingan kita tuh kalau mau dibandingin ya kita di masa lalu. Misalnya tahun ini kita lebih bagus nggak dari tahun lalu? Oh. Mending itu lebih That's terukur dan lebih Iya. bagus gitu kalau kita jadinya refleksi diri. Iya. Karena kalau ngurusin Ukur. orang lain nih, Iya. misalnya Heeh. ya dah tiba-tiba segitu iya, bro. iya. Dayat nih beli mobil baru BMW lewat depan rumah lu, ya kan? Lu ngeliat dia Enggak. lewat gitu. Dalam. Contoh. Contoh lewat depan rumah lu. Iya. Lu ngeliat Dayat naik mobil gitu, mobil bagus nih BMW misalnya kan. Lu kan wah, lu yang lu kagumin bukan Dayatnya sebenarnya kan, tapi mobilnya kan. Iya, Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya bukan mengagumi Orangnya, yang di dalam sosoknya. mobil. Kita mengagumi barangnya dan berpikir barangnya. kalau gue punya itu Heeh. kira-kira orang ngeliat gue kayak apa ya. Iya. Besoknya lu beli Mercy, Iya. lewat rumah depan Amin, depan rumah Amin nih, Amin ngeliat sama aja. Sama aja. Bukan wah Sigit sekarang keren, bukan mobil Sigit keren. Ya, mobil Kalau gue beli gimana ya kira-kira. Nah. Dan gitu terus, udah gitu bukan Udah gitu beli ngabisin sendiri, utang pula. utang Oh, iya. gitu. Aduh. Iya Pak, cara paling cepat untuk miskin. Oh, Cara utang. cepat untuk miskin. Iya, kita ngabisin waktu di ego dengan bandingan dengan orang lain. Kapan ngumpulnya? Tapi ada gini, bro ya, terkait masalah utang ya. Hmm. Ini masalahnya gue ngurusin utang. Tapi kalau dia seperti kayak mengatur keuangannya, finansialnya dia bagus pun ngutang gak problem kali atau gimana? Nah,
Kalau harus diukur kan. dipandang dari buku ini kan. Iya. Oke, nah, Iya. sebenarnya harus diukur kan kita punya income, Kemampuan. kita punya income dan bank pun kan sebenarnya nggak sembarangan ngasih peminjaman kan. Cuman walaupun sekarang kan sangat-sangat dipermudah. Iya. Contoh lagi kalau kita ngomongin ke perusahaan nih bisnis, emang ada bisnis yang nggak punya utang? Perusahaan apa yang nggak punya utang? Mereka punya utang, tapi dipakai untuk apa? Produktif kan? Iya. Untuk beli aset, Iya, iya. kembangin bisnis, Hmm. untuk return lagi. Nah, utang yang sehat kan yang kayak gitu. Betul. Walaupun dia bayar, tapi ini bisa jadi modal dia untuk ngumpulin duit lagi. Dan yang lebih besar sehingga bisa bayar. Itu jawaban yang Iya. paling penting. Lu jangan lu beliin Roma Magilanta. Buat apa? Nah, itu Oke, Roma- jadi tangan perut lapar. Gila. Jadi tujuan akhir sih yang penting tenang tapi bukan pamer. Iya. Kalau ngomongin tenang, itu jatuhnya ke keputusan finansial yang berikutnya. Dan kita ngomongin tadi kan mengenai ya nggak usah mikirin orang lain lah. Dan terus duit-duit yang kita punya nih yang kita nggak pakai untuk belanjain karena ego kita tadi, kita larinya kemana nih setelah kita makan? Ya. Misalnya mungkin mau ya sedikit seminggu sekali misalnya atau sebulan sekali makan di tempat yang bagus yang enak misalnya. Tapi harus kita siapin uang tuh sebagian untuk kita tabung. Nah tabungnya tadi untuk dalam bentuk investasi, jadi nggak cuma duit doang. Karena kalau rupiah kan kena inflasi ya. Oh iya. Iya kan, lu tabung dalam bentuk duit doang. Misalnya lu beli emas yang sekarang lagi hot nih, Iya, atau iya kan, atau saham misalnya atau obligasi atau macam-macam lah. Nah itu yang tapi lu pilihannya yang bisa bikin lu tidur nyenyak kalau malam. Nah, Yang ya udah tenang, gak usah dipikirin. Mau naik misalnya saham nih, mau naik mau turun nggak penting karena lu sudah mikir memilih saham yang benar, yang perusahaan yang bagus misalnya. Kayak gitu. Oke, kalau saham tuh ya. Kalau saham, Iya, kalau iya, emas tambah nggak mikir lagi kan, Iya. udah dibeliin aja. Iya. Itu store of value istilahnya kata-katanya kan mempertahankan nilai dari uang itu tadi dalam bentuk emas. oh. Nah, kita kembali ke subscriber kita nih. Yoi, subscriber kita. Ada yang pernah baca nggak buku ini? Nah, Dan mungkin kalau misalnya mau nanya-nanya tentang buku ini, Iya. paket finansial bisa di komen. lu semua gitu kan, Iya. bisa di komen deh. Boleh. Gitu kan. Nanti mungkin bisa kita bantu jawab versi Siap. buku ini. Ini Sekarang versi realita bapak-bapaknya nih, berdasarkan buku yang tadi kita baca gitu kan, yang kita bedah versi realita bapak-bapaknya gimana sih gitu. Nah kalau versi gue sendiri nih, Iya. dulu gue pernah mikir kalau punya uang lebih pasti bahagia. Jadi maksudnya kalau kita punya uang lebih Iya. masih bahagia gitu oh kan. iya iya iya. Tapi sekarang sadar ternyata bahagia itu nggak deg-degan buka mobil banking. Paham nggak? Iya paham. Jadi iya tinggal 200 perak gitu Aduh, kan. deg-degan. Gitu. Kalau Kalau- versi lo Kalau versi gue setelah baca buku ini ya walaupun belum kata itu udah apa namanya gue udah membiasakan diri untuk menabung walaupun receh. Walaupun sih. dikit ya. Pakai celengan Walaupun ayam ya? dikit-dikit gitu. Gitu sih. Walaupun istri nih ngajakin nih, Pak kita jalan-jalan yuk. Pak, karena gue udah jadwalin rutinin buat nabung walaupun receh. Itu bilang, "Mak, kan kita jodoh. Itu kan nggak kemana-mana. Gue lihat ada catatan tangan digital. Gitu. Terus sama apa namanya? Pak, kita makan yuk, kali-kali makan dua. Oke, kalau misalnya itu gue bawa nasi, bawa lauk. Makanya Di di- teras. Bukan. Iya iya iya. Iya Kafe. iya. Iya. Bakal di teras emang lebih mesti kita mesti edit ya. Sedikit banget dah. Iya. Ngambek. kalau versi lo Kalau gue sih yang penting sadar bahwa cara kita lihat uang tuh bisa berubah ya kan. Asal kita bisa belajar jujur sama diri sendiri itu aja sih. Iya. Waduh. Ya pada dasarnya sebenarnya sih kan bukan masalah tentang berapa yang kita dapat. Oh. Karena pendapatan orang kan lain-lain kan, Ya, beda-beda. macam-macam pekerjaannya beda-beda, Mm-mm. income-nya beda-beda, sumbernya bisa macam-macam. Yes. Tapi keputusan-keputusan yang kita buat terhadap uang tadi, Iya. pengeluarannya kan, yang jadi di psikologi of money ini buku ini ngajarin kita ngelihat uang itu sebenarnya instrumen aja, gitu kan? Bagaimana kita memanfaatkannya itu tadi, mau untuk pamer ya bisa, Mm-mm. mau untuk spending juga bisa, Bisa, mau ya. untuk investasi nabung juga bisa. Bisa. Gitu. Selain memenuhi kebutuhan yang jelas. Tuh buat teman-teman ini buku sangat recommended banget. Ya. Ya bukannya sekedar promo ya. Jadi kita ambil ilmunya aja Bagus sih ya kan. Bagus buat kita memanage uang, psikologinya diri kita untuk mengatur uang seperti Betul. apa gitu kan. Bagaimana kita berubah untuk oh ya kita
lebih pamer kali ya. Ya. Yang penting kita membahagiakan diri sendiri aja. I don't care dengan orang lain. Oh, gitu. iya. Iya, jadi bukan buat dipamerin kalau lu punya duit, lu punya malah- kekayaan. malah, iya. Tapi buat ngasih kita pilihan sebenarnya uang itu. Jadi kita punya uang, kita bisa memilih Iya. untuk makan tempe atau makan tahu kan gitu. Iya, benar. Atau makan tempe atau makan ayam misalnya tuh. Heeh. Kita, karena kita punya duit. Terus yang paling kerasa nih, yang paling relate sama Bapak nih, Oh, iya. kepala keluarga, ngutang. Oh, Nah, kalau kita bisa menghindari ya bagus. Kalau misalnya nggak bisa ya kalau tidak bisa diusahain yang produktif. Jangan ngutang demi gengsi. Itu yang paling berat. Pandet Cucok Rowo. Demi gengsi, demi ego kalau kata bahasa Dayak tadi. Nah, itu. Iya. Ya kalau misalnya kan biasanya kalau di podcast kita selalu ada tips nih, bro, gitu kan. Maksudnya kira-kira tips apa yang emang buat teman-teman yang udah Lagi mungkin- nonton nih. Iya lagi nonton, lagi komen-komen ya, Iya. gitu kan. Tips apa yang bagus dari ini sih? Ya tadi udah saya sebutin juga sebenarnya. Ya. Jadi kekayaan atau uang itu Ya. bukan buat dipamerin. Ya. Jelas itu. Jadi lebih ke kita ngasih pilihan dan ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya kita punya duit tuh kita pingin bebas kan sebenarnya. Betul. Freedom, waktu. Ya. Kita pingin punya waktu yang bebas, pingin bangun tidur, gua mau ngapain aja bebas terserah gua. Mau ngapain sama siapa aja, berapa lama, di mana tuh bebas. Nah itu kan ujung-ujungnya kalau kita punya cukup uang, pada iya. dasarnya kita nggak perlu, kita bisa mendapatkan itu ya kan. Jadi hanya sarana saja. Yang kedua tadi masalah hutang, kalau bisa yang produktif, kalau bisa enggak ya syukur. Iya. Yang ketiga ya tadi. Oh, berarti jangan sorry Bib. Hmm? Jadi jangan ngutang demi citra gitu ya. Iya, demi citra, demi ego, demi cuman pamer doang. Yang ketiga, investasi apa yang paling bagus sebenarnya. Nah, investasi ini mungkin agak out of topic sebenarnya. Oh, nggak apa-apa. Karena kita ngomongin masih investasi. Iya. Buat knowledge kita juga. Iya, investasi yang paling bagus itu investasi leher ke atas sebenarnya. Leher ke atas. Apa tuh? Leher ke atas. Maksudnya investasi pengetahuan. Oh. Nah, karena kita baca buku ini, Iya. kan ini investasi ilmu. Ini Benar. bayangin si siapa nih, Morgan Housel ini. Ini pelajaran hidup dia berpuluh-puluh tahun. Dituangin cuman dalam satu buku dan kita baca sebentar doang paling seminggu kelar. Tapi kita dapat pelajaran hidup dia yang berpuluh-puluh tahun. Itu investasi yang returnnya kan paling gede. Oke. Singkat sekali kita baca seminggu dia puluhan tahun bayangin. Nah itu investasi-investasi kayak gini yang bikin kita mungkin kalau kita ngomongin finansial nih, Ya. money ya kita melihat uangnya jadi berubah karena pandangan orang yang berkecimpung di dunia itu dan puluhan tahun. Nanti bisa jadi kita baca buku lain, Ya, itu nambah iya. ilmu di bidang yang lain, kan kayak gitu. Jadi pengalaman yang sudah disimpelkan menjadi satu buku, malah per bab, malah kita bisa simpelkan dalam satu podcast ini ya. Iya, Keren banget ya. Terima kasih banget nih udah hadir di podcast kita. Ini semoga menjadi masukan buat pendengar kita, ya kan? Iya, amin, amin. Saya nggak ceramah loh. Walaupun masih pakai sarung tapi emang kebiasaan kita nongkrong sih. Iya. Biar adem kali ya. Apanya tuh? Ya pokoknya buat kalian yang belum baca bukunya, tenang dengerin ulang episode kali ini aja terus-terusan tuh. Iya. Diulang ya mungkin belum ada yang masih waras atau bangun tidur ya kan. Iya. So, play aja terus. Ya, Iya. mungkin dapat ilmu tapi kalau misalnya lo pengen bener-bener Lebih ininya ya. lebih pengen tahu ya baca aja bukunya. Ya. Cuma berapa lembar dikit kok. Ya, paling 2 jam juga bisa tamat ya. Iya, kalau itu. 2 jam. Itu dia. Ya gitu sih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Kita bakal bahas topik-topik makin bapak-bapak, makin mencerdaskan. Benar. Salam waras finansial. Posyandu. Ngobrol santai, isi mantap. Mantap. Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir. siapin kopi, Duduk manis. Dengerin.